Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Fortuna dengan NIM 251202011111100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Global Economy and Free Trade atau ekonomi global dan pasar bebas. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal, yaitu yang pertama ada globalisasi dan globalisasi ekonomi, kedua pasar bebas, tiga WTO, dan terakhir kritik terhadap globalisasi ekonomi. Untuk yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi. Di sini globalisasi itu menggambarkan bagaimana dunia menjadi tempat yang lebih interdependen dan juga lebih terhubung antara satu sama lainnya. Globalisasi ini menjadikan batas-batas antar negara itu seolah-olah tidak terlihat. Globalisasi itu sebenarnya sudah mulai dari lama dan dikarenakan zaman yang terus berkembang, globalisasi pun terus berkembang semakin cepat. Globalisasi ini tumbuh pada hampir seluruh sektor utama di dunia seperti ekonomi, politik, dan juga komunikasi dan teknologi. Selanjutnya, ada globalisasi ekonomi. Di sini globalisasi ekonomi itu erat kaitannya dengan kebebasan di dunia perdagangan yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Jadi secara umum arti globalisasi ekonomi itu adalah proses masuknya ilmu ekonomi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan-batasan antar negara atau wilayah. Jadi ilmu ekonomi yang dimaksud di sini adalah yaitu proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Selanjutnya ada pasar bebas. Di sini pasar bebas juga disebut sebagai perdagangan internasional. Jadi pasar bebas atau perdagangan internasional di sini itu adalah sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, khususnya pada komoditas-komoditas yang kurang atau bahkan tidak dimiliki oleh negara tersebut. Jadi di sini kenapa saya menuliskan jalan utama. Jadi pasar bebas atau perdagangan internasional khususnya pada barang dan jasa merupakan pusat atau sentral dan juga menjadi jalur utama dari ekonomi global. Dagangan di sini itu masih sama kayak seperti perdagangan lainnya di domestik antar individu atau individu dan kelompok dan sebagainya. Namun yang menjadi perbedaan hanya pada jangkauannya di sini. Nah, tadi di domestik ada individu dengan individu, individu dengan kelompok. Di sini lebih pada perdagangan antar negara di dunia. Dan perdagangan di sini juga menjadikan tembok pembatas perdagangan antar negara itu lebih berkurang daripada sebelumnya dan hal ini itu menjadi kesempatan yang baik bagi negara berkembang. Dan untuk negara berkembang, perdagangan dalam komoditas agrikultural saat ini jadi isu utama dalam perdagangan internasional, khususnya perdagangan antara negara berkembang dengan negara maju. Selanjutnya, ada dampak globalisasi ekonomi pada dunia. Yaitu yang pertama, adanya persaingan antar komoditas, barang, dan jasa. Di sini komoditas perdagangan itu kan beragam jenisnya, mau itu seperti baju, sepatu, pakaian, bahan mentah, bahan jadi, dan sebagainya itu. Jadi komoditas-komoditas yang dimiliki negara itu pasti berbeda di tiap negara, namun tidak bisa dihindarkan juga kalau ada negara-negara dengan komoditas yang sama. Maka dari itulah perdagangan internasional ini menyebabkan adanya sebuah kompetisi antar komoditas-komoditas yang sama tadi di antar negara. Jadi misalkan sebagai contoh saya menjual makanan dan teman saya juga menjual makanan. Nah, ini menjadikan kompetisi kan di antara kita berdua mana yang lebih murah atau mana yang lebih enak pada makanan tersebut. Kemudian yang kedua ada meningkatnya tingkat produksi global. Jadi semakin bertambahnya kemajuan zaman, semakin majunya zaman, kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat negara itu makin bertambah. Permintaan terhadap barang juga semakin meningkat. Jadi ada permintaan yang meningkat, tingkat produksi pun secara otomatis akan meningkat juga. Dan terakhir, dampak
dari globalisasi ekonomi yaitu meningkatnya harga pada komoditas yang disediakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam waktu yang sama tingkat produksi itu, tingkat permintaan terhadap barang atau jasa itu semakin meningkat. Jadi kebutuhan itu semakin bertambah seperti itu. Namun waktu yang ada itu sama. Jadi dibutuhkannya sebuah peningkatan modal dalam proses produksi seperti untuk menambah pekerja atau menambah pasokan dari barang mentah dan sebagainya. Segitu, kemudian beralih ke topik selanjutnya yaitu WTO. WTO atau di sini kepanjangannya yaitu World Trade Organization. Jadi WTO itu adalah satu-satunya organisasi internasional yang menangani aturan-aturan perdagangan antar negara. Tujuan dari WTO di sini itu untuk meyakinkan bahwa perdagangan yang terjadi berjalan dengan lancar, dapat diprediksi dan juga bersifat bebas. WTO didirikan pada tahun 1995 dan sekarang hampir 98% negara di dunia itu tergabung ke dalam WTO sebagai member. WTO di sini masih berada di bawah naungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya, perihal terakhir yaitu kritik terhadap globalisasi ekonomi. Jadi pertarungan antara kubu pro dan kubu anti globalisasi itu tidak hanya melibatkan negara, tapi juga masyarakat dunia. Jadi tidak bisa dihindari bahwa setiap hal itu pasti ada yang setuju dan tidak setuju atau pro dan kontra. Itu sama halnya dengan globalisasi. Dari sebelum-sebelumnya, walaupun terlihat bahwa globalisasi ini memiliki dampak yang positif, namun pada kenyataannya globalisasi menuntut juga kompetisi yang tinggi antar negara sehingga membuat banyak masyarakat, terutama di negara-negara berkembang, semakin tersingkir. Kemudian prinsip the survival of the fittest yang kuat akan bertahan akibat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi mulai tergeser oleh prinsip the survival of the fastest. Jadi yang cepat akan bertahan. Bila globalisasi tidak dibendung, diperkirakan akan banyak masyarakat yang akan menjadi korban. Sebagai gambaran, di negara berkembang, angka kemiskinan dan kelaparan terus bertambah kan. Seperti di Afrika atau Timur Tengah. Dan kesenjangan antar ekonomi antar negara berkembang dan negara maju pun menjadi semakin besar. Dan realitas ini menjadikan lebih banyaknya pendapat antar masyarakat dunia. Ada yang lebih condong ke pro, ada yang lebih condong ke anti dan sebagainya. Namun jika dilihat dari hal ini itu menurut saya yang bisa menjawab pertanyaan ini globalisasi itu berdampak positif atau negatif terhadap dunia itu hanya kita bisa lihat ke depan. Jadi kita hanya bisa menunggu untuk mendapatkan jawaban globalisasi ini itu membawa dampak yang positif atau negatif. Namun pada saat ini menurut saya lebih baik kita sebagai masyarakat dunia harus bisa membedakan mana hal yang bisa dilebihkan, mana yang harus dikurangi. Seperti itu. Sekian dari video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.